Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi ya dengan Ibu Nove. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, baik sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, adakah yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Ida. Baik, teman-teman. Sebelum memulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ida. Kita akan memulai dengan tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, dan ini pembelajaran yang pertama, dan ada muatan mata pelajarannya bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Pembelajaran kita yang pertama, kita menyebutkan letak gambar denah rumah dengan benar melalui PowerPoint. Yang kedua, menghitung nilai sekelompok pecahan dengan pecahan uang dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan dan menghitung penukaran nilai sekelompok pecahan uang yang setara dengan tepat. Nah, yang keempat, melakukan gerak dasar tari melalui gambar yang akan Ibu sajikan lewat PowerPoint. Next. Ayo mengamati anak-anak. Kalian amati gambar denah yang sudah Ibu berikan ya. Coba kalian lihat-lihat, apa saja yang kalian lihat di gambar tersebut? Gambar rumah. Menurut kalian? Ada rumah, Ya. ada musola, Ada ada pohon. posyandu. Ya. Ya, benar. Ayo kita sebutkan satu persatu apa saja yang dilihat dari gambar tersebut. Yang pertama, itu ada jalan Ki Haji Mahbudi, ada rumah Adi, ada rumah Siti, ada rumah Ayu, ada rumah Rama, ada posyandu, ada rumah Bayu, ada musola, ada toko, dan ada pos kamling. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya nih, rumah Siti kira-kira berwarna apa ya? Hijau, Bu. Berwarna Benar hijau, Bu. sekali, Betri. Di antara rumah Siti dapat ya. Di antara rumah Siti terdapat rumah siapa saja? Ayo sebutkan. Rumah Adi dan rumah Ayu. Bentar, Thomas. Di seberang jalan depan rumah Siti terdapat apa saja? Kira-kira. Kemudian apa saja lagi yang kalian lihat di seberang jalan depan rumah Siti? Jalan Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih Betrik. Jawabannya benar sekali. Nah, di depan rumah Siti ada rumah posyandu, ada rumah Bayu, musola, toko, dan pos kamling. Oke, next. Ayo membaca. Kita baca dengan seksama ya anak-anak. Dengarkan Ibu dulu menjelaskan.
Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Letak rumah Siti di tengah rumah Ayu dan Adi. Rumah Siti berwarna biru telur asin. Siti memiliki 4 tetangga yang mana masing-masing rumah memiliki anak seumuran Siti. Nama-nama teman Siti di lingkungan sekitar rumah Siti, yang pertama itu ada Budi, Adi, Ayu, dan Rama. Di seberang jalan, di depan rumah Siti, terdapat musola. Di sekitar musola, terdapat posyandu, rumah Bayu, toko, dan pos kamling. Siti sering bermain di rumah Ayu, karena di sekitar rumah Siti, hanya ada 1 anak perempuan, di mana Siti sering bermain masak-masakan bersama Ayu. Di samping itu, Siti dan teman-teman sering bermain di rumah Bayu, tepatnya di seberang jalan Ki Hajar Dewantara. Di samping rumah Bayu terdapat musola, tempat Budi dan Rama beribadah. Nah, jarak tempuh dari rumah Bayu ke rumah Rama sekitar 10 km. Sedangkan jarak rumah Rama dan Ayu sekitar 2 meter. Biasanya Ayu, Adi, Budi, dan Siti serta Rama menyeberang bersama untuk pergi ke toko. Mereka membeli kue, minuman, dan lain-lainnya. Kemudian, mereka setelah berbelanja, mereka memakan kue dan minuman yang mereka beli di rumah Bayu yang berjarak sekitar 3 meter dari toko tepatnya di samping musola dan posyandu itu tadi. Next. Nah, anak-anak, berikan tugas untuk kalian. Ibu minta kalian mengidentifikasi. Kemudian, kalian mencatat nama tempat-tempat yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Misalnya, di depan rumah Thomas terdapat, rumahnya Ida. Nah, kalian sebutkan, terus kalian catat, terus kalian gambarkan, kasih gambaran agar bisa diperjelas. Kemudian di sebelah kiri rumah Thomas misalnya terdapat kebun atau rumahnya Ella. Misalnya lagi di belakang rumahnya, di belakang rumah Thomas ada apa? Sawah, ladang, kebun, taman, dan lain-lain. Nah, nanti kalian itu buat gambaran, kemudian kalian kasih penjelasan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, anak-anak. Next. Oke, itu tugasnya yang pertama. Nah, ayo kita mengamati lagi gambar. Teman-teman, gambar apakah kan? Menurut ini adalah Dena.
atau arah mata angin. Ini adalah gambar letak suatu tempat. Kegunaan denah untuk mengetahui letak suatu tempat. Kemudian, pada denah terdapat arah mata angin. Nah, arah mata angin digunakan untuk mengetahui arah itu tadi. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin yang pertama itu adalah kompas yang selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan. Nah, denah ini tadi digunakan untuk mengetahui letak atau posisi, misalnya rumah atau suatu tempat yang berada di sekitar rumah kalian. Nah, seperti gambar yang sudah Ibu jelaskan tadi, misalnya tadi rumahnya Thomas berdekatan dengan rumahnya Ella. Jadi di denah itu pasti kelihatan letak rumah Ella dan Thomas itu berdekatan. Misalnya hanya berjarak 1 meter dari rumah Thomas dan Ella. Gitu. Next. Nah, ini dia anak gambar yang pertama itu ada kompas. Nah, ini kompas mengetahui arah mata angin dan letak suatu tempat. Nah, kalau arah mata angin, yang kedua itu gambar arah mata angin. Yang pertama itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Anak-anak tahu nggak kalau arah mata angin itu ada lagunya loh. Ayo dengarkan Ibu dulu ya, nanti kita nyanyi sama-sama. Nah, timur, tenggara, barat daya, barat, tenggara, timur, tenggara, barat daya, barat, tenggara, timur. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, barat, timur laut. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, tenggara, timur laut. Oke, terima kasih. Itu tadi lagu dari arah mata angin. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa saja sih yang ada di arah mata angin? Yang pertama itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Nah, Ibu mau tanya nih, tanya siapa? Yang merah itu timur laut, Bu. Bagus, pintar ya Thomas. Nah, Ibu mau tanya Ida, kalau warna ungu itu menunjukkan apa? Utara, Bu. Benar. Kalau warna pink, Ida? Barat, Bu. Oke, terima kasih Ida. Nah, itu tadi penjelasan dari arah mata angin. Next. Nah, anak-anak, ini kan tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang denah, terus mata angin. Nah, Ibu mau kasih pertanyaan nih buat anak-anak. Masih ingat nggak sama penjelasan yang Ibu kasih di penjelasan slide ketiga? Ibu akan memberikan pertanyaan terkait denah, terkait denah yang sudah Ibu berikan tentang rumah siswa. Nah, Ibu mau kasih pertanyaan nih buat anak-anak. Masih ingat nggak sama penjelasan yang Ibu kasih di penjelasan slide ketiga? Ibu akan memberikan pertanyaan terkait denah yang sudah Ibu berikan tentang rumah siswa. Nah, Ibu mau kasih pertanyaan nih buat anak-anak. Masih ingat nggak sama penjelasan yang Ibu berikan tentang rumah siswa?
City, daerah Rumah City. Nah, ini kan berkaitan nih dengan arah mata angin, kompas, letak yang menunjukkan denah suatu tempat itu tadi. Nah, yang pertama Ibu mau kasih pertanyaan nih. Rumah City terletak di jalan apa? Ayo. Saya, Bu. Kelihatan nggak poin-poin yang sudah Ibu berikan gambarannya? Nah, Kelihatan. oke. Terima kasih Thomas jawabannya. Nah, yang pertanyaan yang kedua, di samping kanan dan kiri Rumah Siti terdapat apa saja? Ayo, rumah siapa? Rumah Adi dan Tadi rumah Ayu. sudah Ibu jelaskan ya. Oke, maaf ya terkendala jaringan. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Di samping kanan dan kiri Rumah Siti terdapat rumah siapa saja? Ayo Ella sebutin. Rumah Adi dan rumah Ayu. Oke, benar sekali. Nah, di seberang Rumah Siti terdapat apa? Jalan Ki Satu Hajar saja. Dewantara. Musola, Bu. Musola, Bu. Benar sekali, Thomas. Terima kasih. Nah, tempat yang terletak di antara musola dan posyandu apa saja? Toko Tempat dan yang rumah terletak di Bayu. antara. Oke, benar. Nah, pertanyaan yang kelima, tempat yang terletak di antara Rumah Siti dan Rumah Bayu apa? Tempat yang terletak di antara Rumah Siti dan Rumah Bayu. Musola, Bu. Oke. Benar sekali. Nah, nanti anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan ya di rumah. Itu nanti isinya sesuai dengan gambar yang sudah Ibu berikan tadi. Dan kirimkan gambar tersebut. Nah, ini dia. Nanti anak-anak menjawab. Nggak apa-apa dijawab ulang aja dari 1 sampai 10 untuk tugasnya di rumah ya. Nah, jadi tugasnya diingat-ingat ya anak-anak. Ada apa saja tugasnya tadi mengenai lokasi, arah mata angin, dan kompas itu tadi. Oke, maaf ya anak-anak. Bisa mendengar? Bisa, Bu. Bisa. Bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Maaf ya, jaringan di rumah Ibu agak kurang stabil karena cuaca kurang mendukung. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, ayo amati gambar yang sudah Ibu berikan. Yang pertama itu ada gambar koin berapa? Coba sebutin yang pertama. Rp500. Kira-kira itu gambar uang koin berapa? Ayo. Rp500, Bu. Iya, benar sekali. Yang kedua itu berapa? Rp200. Rp200. Ya, itu yang pertama ya, Rp500. Nah, yang kedua? Rp200. Rp200. Ya. Yang ketiga? Rp100. Rp100. Yang ketiga? Rp100. Terus yang keempat? Rp1.000. Rp1.000. Yang keempat itu benar sekali. Yang pertama itu Rp500, yang kedua itu Rp200, yang ketiga itu Rp100, yang keempat itu Rp1.000. Anak-anak perhatikan ya, itu setiap kali kalian menuliskan angka minimal uang, jadi kalian harus menuliskan yang pertama itu RP-nya, tulisan RP-nya. Nah, itu
jangan sampai lupa ya. Jadi biar kita ketahui bahwa itu nominal mata uang. Jadi kalau kalian menuliskan Rp berarti kalian menunjukkan bahwa itu menuliskan nominal jumlah mata uang. Nah, kita kasih contoh sebentar ya. Ini titik 500,00 berarti menunjukkan nilai mata uang nominal Rp500. Nah, itu tadi contoh yang pertama. Ayo, Ibu akan membaca cerita tentang Siti lagi ya. Setiap jajan dapat digunakan untuk membeli makanan dan minuman di toko yang berada di depan rumahnya Siti. Nah, jika Siti membawa Ayu ke toko, uang Siti pasti disisakan untuk ditabung. Nah, setiap harinya Siti menabung Rp500. Uang jajan Siti dan Ayu jumlahnya berbeda. Nah, Siti dan Ayu memperoleh uang logam yang diberikan kedua orang tuanya itu nominalnya itu berbeda-beda ya. Nah, terus kita akan memperhatikan uang jajan Siti dan Ayu. Oke. Nah, itu kita perhatikan uang jajan Siti. Ada berapa saja jumlah yang ada. Yang pertama itu kira-kira terlihat berapa? Itu ya. 500 rupiah. Iya. Yang kedua? 200 rupiah. Iya, benar. 200 rupiahnya ada dua ya, anak-anak. Jadi jumlahnya 500 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100 menjadi berapa? Rp1.000. Iya, benar sekali, Ida. Nah, udah kalian bisa lihat dan prediksikan yang sudah Ibu berikan gambarannya, itu jumlah nominal jumlah uang Siti yang diberikan ibunya saat hari itu. Nah, kalau uang jajan Ayu berbeda lagi dengan Siti. Ayo, yang pertama itu kan ada apa saja kalian lihat nominal uangnya berapa? 500 rupiah. 500, Itu 100, 100, ya 200. 500. Kemudian berapa lagi? Iya. Iya, uang jajan Siti itu ada 500, 200, 100-nya ada dua. Jadi 100 ditambah 100, 200. Jadi 200. Jadi 200 tambah 200, 400 ditambah 500 sama dengan 900. iya, benar sekali. Makasih, Ida. Nah, uang Siti yang tertera, uang Siti dan Ayu itu berbeda ya. Nah, kalau uang Siti jumlahnya Rp1.000. Kalau uang Ayu jumlahnya Rp900. Nah, kalau Siti setiap harinya menabung Rp500. Nah, kemudian berapa kira-kira sisa uang Siti? Kalau ditabung 500, tadi kan jumlahnya 1.000. Terus dia menabung 500. Nah, sisanya berapa lagi? Rp500. Iya, benar sekali. Nah, yang di atas itu terdapat nilai mata uang, bukan mata uang sih, itu uang kertas. Ya, uang kertas itu jumlahnya Rp1.000. Nah, itu uang kertas yang terbaru ya, anak-anak. Nah, kalau di situ kan ada Rp1.000. 1.000 ditambah 1.000 itu nilainya Rp2.000. Nah, kalau Rp2.000, nolnya ada 5. Nah, Rp 2.000,00. Nah, itu jumlah uang Rp2.000.
Eh, kalau misalnya Ibu memberikan contoh nih ya lagi satu. Misalnya Beatrix sama Ida mengumpulkan uang koin satu hari kira-kira berapa jumlahnya kalau 3 hari? Ibu mau bertanya nih. Misalnya Ella dan Ida mengumpulkan uang Rp500 selama 3 hari. Nah, berapa jumlahnya kira-kira? Ayo. Berarti 1.500, Bu. Rp500 per hari. Nah, kalau 3 hari itu berapa? Oke, pintar. Itu tadi penjelasan nilai mata uang. Next. Mana nih, Ella? Nah, perhatikan gambar di samping. Pertama itu posisi merapat, badan tegap. Nah, itu gambarnya ya anak-anak, sudah jelas. Gambar tersebut menunjukkan sikap awal posisi menari. Kaki merapat, badan lurus ke bawah, maksud Ibu lurus ke bawah, badan badannya tegak. Nah, itu posisi yang kedua. Yang ketiga, gerakan yang ketiga samping maksud Ibu. Ya, itu udah ada penjelasannya ya anak-anak. Nah, yang keempat itu gerak menekuk tangan ke atas. Nah, gerakannya seperti itu ya. Coba perhatikan dengan benar-benar ya. Di PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Nah, yang kelima itu posisi kaki berjingkat. Nah, kalau posisi kaki berjingkat itu seperti itu ya anak-anak. Yang keenam, gerak mengangkat kaki. Nah, kakinya naik sebelah kalau gerak mengangkat kaki. Yang ketujuh, itu ada gerak menekuk tangan ke depan. Nah, yang kedelapan itu posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, posisi tangan lurus ke bawah itu kayak posisi ya anak-anak. Nah, badannya tegap seperti kayak polisi gitu, iya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Kesimpulannya, kita sudah sampai di penghujung materi. Kita sudah mempelajari tentang denah, tentang arah mata angin, tentang lokasi rumah Siti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, dari situ kalian bisa mengambil apa sih contoh untuk menjawab semua tugas-tugas yang sudah Ibu berikan ya anak-anak. Nah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak terkait materi kita pada pagi hari ini? Dengan doa. Adakah yang ingin memimpin doa untuk menutup setiap kegiatan kita hari ini? Saya Bu. Oke, Thomas, ayo kita berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa menurut kebutuhan masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian mengisi absensi yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group. Kemudian kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Sampai
Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bun.